Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dr. Yuliana Sesa Aziz. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sikap ahli waris. Pertama, kematian seseorang mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban, dan pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Pada pasal 833 KUH Perdata, ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak atas segala benda, segala hak dan segala piutang dari yang meninggal dunia. Asas ini berasal dari pepatah Prancis yaitu Le mort saisit le vif, artinya yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup. Selanjutnya, azas saisin artinya peralihan hak dan kewajiban atau pelanjutan kedudukan hukum dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Maksud dari saisin ini adalah dengan meninggalnya pewaris, ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, juga bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu. Jadi secara terkhusus tidak perlu diadakan perbuatan penerimaan untuk menjadi ahli waris, karena tanpa perbuatan penerimaan pun si pewaris itu digantikan oleh ahli warisnya. Menurut pendapat sebagian besar pakar hukum seperti Land, Depisit, Pitlo, Opzomar, dan sebagainya, akibat hukum penerimaan suatu warisan tidak berarti bahwa ahli waris memperoleh warisan, tetapi ia kehilangan haknya untuk menolak warisan. Hamaker berpendirian bahwa seorang ahli waris tidak menjadi ahli waris bukan hanya karena hukum, tetapi karena penerimaannya. Dengan terbukanya warisan, maka yang ditunjuk sebagai ahli waris menurut hukum hanya memperoleh hak untuk menerima warisan. Menurut Major, bahwa aktivitasnya langsung berpindah dengan meninggalnya pewaris, akan tetapi pasifanya baru muncul setelah ada penerimaan. Dalam BW, lembaga saisin tidak hanya berlaku bagi ahli waris ab intestato, tetapi juga para ahli waris testamenter. Pendapat yang moderat mengatakan bahwa saisin ini berlaku secara mutlak, tetapi undang-undang memberikan kelonggaran kepada ahli waris untuk menentukan sikapnya terhadap suatu warisan. Ahli waris diberi waktu berpikir menentukan sikapnya menerima warisan atau tidak. Apabila ahli waris menggunakan haknya untuk berpikir, ia harus membuat keterangan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Hal ini termuat pada pasal 1024 KUH Perdata. Dalam jangka waktu 4 bulan, seorang ahli waris harus membuat daftar perincian tentang harta peninggalan. Apabila waktu memikir sudah lampau, ahli dapat dipaksakan untuk menentukan sikapnya terhadap warisan. Hak berpikir untuk menentukan sikap ini disebut hak berpikir menentukan sikap atau recht berat. Selama waktu yang diberikan oleh undang-undang belum berakhir, seorang ahli waris tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya sebagai ahli waris. Jangka waktu berpikir berjalan sampai dengan 4 bulan, diatur dalam pasal 1023 sampai 1029 BW. Selanjutnya, sikap ahli waris. Ada 3 sikap ahli waris dalam menghadapi warisan. Yang pertama, menerima dengan sepenuhnya. 2, menolak dengan bersyarat. 3, menolak dengan warisan. Yang pertama, menerima dengan sepenuhnya. Menerima dengan sepenuhnya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama, menerima secara tegas. Pernyataan yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Menerima secara diam-diam, artinya jika seorang waris melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas dapat disimpulkan bahwa ia ingin menerima warisan tersebut dan hanya dilakukan dalam kedudukannya sebagai waris. Jika seseorang belum sempat menentukan sikap menerima atau menolak warisan, kemudian ia meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk menerima atau menolak sebagai penggantinya. Hak untuk menerima atau menolak warisan hapus karena kadaluarsa setelah lewatnya waktu 30 tahun sejak terbukanya warisan.
asal sebelum atau setelah lewatnya jangka waktu tersebut warisan telah diterima oleh salah seorang ahli waris, namun tidak mengurangi hak pihak ketiga yang memperolehnya dengan alasan hak. Akibat penerimaan secara penuh. Seorang ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban-kewajiban yang melekat pada warisan, artinya harus menanggung hutang piutang pewaris. Orang yang telah menerima warisan untuk bagiannya tidaklah dibolehkan menolak bagian yang jatuh padanya, karena hak penambahan kecuali dalam hal ini diatur pada pasal 1054 BW. Ahli waris yang sudah menolak warisannya masih juga dapat menerimanya asal belum diterima oleh ahli waris ab intestato atau testamen. Alasan yang kedua, penerimaan secara benefisiar atau penerimaan di mana ahli waris hanya mau menerima warisan sebesar harta yang menjadi sisa atau nilai aktiva dari warisan. Penerimaan secara benefisiar jarang terjadi dalam praktik, sehingga yang ada hanyalah menerima dengan sepenuhnya atau menolak warisan, karena itu hanya pekerjaan sia-sia. Akibat penerimaan secara beneficiar, artinya yang pertama, bundel waris terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris. Kedua, meskipun ahli waris menjadi debitor terhadap utang-hutang pewaris, namun ia tidak dapat dituntut atau ditagih mengenai pembayaran hutang-hutang tersebut yang melebihi bundel warisan. Ahli waris wajib mengurus serta membereskan segala urusan warisan dan memberikan pertanggungjawaban. Apabila ternyata hutang piutang melebihi jumlah harta peninggalan, maka dalam praktik umumnya ditempuh jalan dengan meminta pernyataan pailit terhadap harta peninggalan. Jalan ini ditempuh karena pengaturan mengenai penerimaan secara benefisiar kurang lengkap dan jelas, sedangkan peraturan-peraturan kepailitan lebih lengkap dan jelas. Dalam satu pewarisan dikenal 3 macam menolak, yaitu menolak warisan pada pasal 1057 sampai 1065 BW, yang kedua menolak wasiat, dan yang ketiga menolak persatuan harta perkawinan. Yang pertama, menolak harta warisan, itu artinya ahli waris yang menolak harta warisan berarti ia melepas pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Yang kedua, dapat dilakukan oleh semua ahli waris menurut undang-undang, baik ahli waris legitimaris maupun ahli waris non-legitimaris. Pada pasal 1047 menyatakan bahwa penolakan warisan mulai berlaku dianggap terjadi sejak hari meninggalnya pewaris dan berlaku surut. Selanjutnya, pasal 1057, jika terdapat beberapa ahli waris, maka yang satu boleh menolak, sedangkan yang lainnya menerima warisan. Selanjutnya, pasal 1057, menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepanitraan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya ini telah terbuka warisan tersebut. Jadilah ahli waris yang menolak warisan harus datang sendiri dengan menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat, lalu menyatakan keinginannya dan Panitera membuat akta penolakan. Kalau ahli waris yang menolak warisan tersebut tidak datang sendiri, ia boleh menguasakan kepada orang lain, tetapi dengan surat kuasa secara notaril. Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Pasal 1046, junto pasal 401 dan 393, wali yang akan menolak warisan yang seharusnya diterima oleh orang yang diwalikannya harus ada izin dari pengadilan negeri. Demikian juga dengan pengampu, yaitu pada pasal 452. Selanjutnya, pasal 1062, hak untuk menolak warisan baru timbul dan akan berlaku setelah warisan terbuka dan tidak dapat gugur karena daluwarsa. Pasal 1063, sekalipun dalam suatu perjanjian, ahli waris tak dapatlah seorang melepaskan haknya atau warisan seorang yang masih hidup. Begitupun tidak dapatlah ia menjual hak-haknya di kemudian hari, akan diperolehnya atas warisan yang seperti itu. Selanjutnya, pasal 1064,
Ahli waris yang menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda yang termasuk harta peninggalan kehilangan haknya untuk menolak. Ia tetap sebagai ahli waris murni meskipun ia menolak. Ia tidak dapat menuntut suatu bagian pun dalam harta benda yang telah dihilangkan atau disembunyikan. Pasal 1064 memberi perlindungan pada para ahli waris dari penggelapan yang dilakukan oleh ahli waris lainnya. Demikian pula terhadap para kreditur. Mereka juga dilindungi dari penggelapan oleh ahli waris, yaitu berdasarkan pasal 1031 angka 2. Selanjutnya pasal 1065, pernyataan menolak warisan tidak bisa dicabut atau dibatalkan lagi, kecuali penolakan itu terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan. Selanjutnya, akibat penolakan warisan pada pasal 1058, 1059, dan 1060. Ahli waris tersebut tidak berhak atas bagian warisan, termasuk bagian LP atau legitimporti untuk ahli waris legitimaris. Ahli waris yang menolak warisan tidak bisa digantikan dan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Ahli waris tidak bertanggung jawab pada ahli waris terhadap hutang piutang pewaris. Penggantian tidak bisa terjadi untuk ahli waris yang menolak warisan, kecuali dengan mewaris atas kekuatan sendiri. Pasal 1058, ahli waris yang menolak warisannya dianggap tidak pernah telah menjadi ahli waris. Bagian warisan seorang yang menolak jatuh kepada mereka yang bersedia atas bagian itu. Seandainya yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggal, maka yang mewariskan. Siapa yang telah menolak atau suatu warisan tidak dapat lagi diwakili dengan cara penggantian. Jika ia satu-satunya waris di dalam derajatnya, ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama. Menolak wasiat, yaitu dapat dilakukan oleh legataris atau ahli waris testamen. Tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Penolakan wasiat cukup diberitahukan ke ahli waris pelaksana wasiat. Jika tidak ada yang ditunjuk sebagai pelaksana wasiat, maka semua ahli waris yang ada dianggap sebagai pelaksana wasiat. Sehingga akibatnya adalah ahli waris yang bersangkutan tidak berhak atas bagian warisan yang diberikan kepadanya. Dan dalam hal ini, ahli waris yang bersangkutan tidak bisa digantikan. Menolak persatuan harta perkawinan, artinya dapat dilakukan oleh suami atau istri yang hidup terlama. Akibatnya, hanya bertindak sebagai ahli waris non-legitimaris dari pewaris dan tidak bertanggung jawab atas hutang perkawinan jika persatuan harta perkawinannya merupakan persatuan penghasilan. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya ingin mengulang kembali mengenai pewaris menurut BW itu adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan. Nah, ada dua hal penting. Pertama, pewaris itu sudah meninggal dunia. Selama seseorang masih hidup, ia belum disebut dengan pewaris dan hartanya belum bisa diwariskan. Kedua, pewaris harus memiliki harta kekayaan. Kalau tidak memiliki harta kekayaan, maka tidak ada objek yang bisa diwariskan, meskipun hubungan kekeluargaan tetap ada. Dalam praktiknya, sering muncul persoalan ketika seseorang dianggap sudah menyerahkan harta warisan semasa hidup, padahal secara hukum, warisan baru terjadi setelah adanya kematian. Selanjutnya, mengenai ahli waris. Ahli waris adalah seseorang yang menurut hukum berhak menerima warisan dari pewaris dalam BW. Ahli waris ditentukan secara hubungan hukum, bukan semata-mata kedekatan emosional. Hubungan hukum tersebut bisa berupa hubungan darah ataupun hubungan perkawinan yang sah. Ini penting karena dalam praktik sering ada pihak yang merasa paling dekat secara emosional, tetapi tidak termasuk kepada ahli waris menurut hukum. BW ini sangat tegas dalam hal pewarisan demi menjaga kepastian hukum. Nah, sebelumnya di dalam BW ini terdapat para ahli waris atau para golongan ahli waris.
yaitu golongan pertama. Golongan pertama terdiri dari anak-anak dan pasangan yang masih hidup. Selama golongan pertama masih ada, golongan di bawahnya tidak berhak mewaris. Selanjutnya adalah golongan kedua. Golongan kedua ini adalah orang tua dan saudara kandung dari pewaris. Selanjutnya golongan tiga. Golongan tiga terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas seperti kakek dan nenek. Selanjutnya golongan keempat. Golongan keempat adalah keluarga dalam pewaris ke samping yang lebih jauh seperti paman, bibi, dan sepupu. Struktur ini menunjukkan bahwa BW sangat menekankan hubungan keluarga inti dan menyusunnya secara hierarki untuk menghindari tumpang tindih klaim warisan. Kapasitas dan kelayakan ahli waris. Tidak semua orang yang termasuk ke dalam golongan ahli waris otomatis bisa menerima warisan. BW juga mengatur soal kelayakan dan ketidaklayakan ahli waris. Seseorang bisa kehilangan hak waris misalnya jika terbukti melakukan kejahatan terhadap pewaris atau melakukan perbuatan tercela yang secara hukum dinilai tidak patut. Aturan ini menegaskan bahwa hukum waris tidak hanya soal hubungan darah, tetapi juga soal moral dan selanjutnya mengenai objek hukum waris. Nah, apa saja yang bisa diwariskan? Dalam BW, yang diwariskan bukan hanya benda berwujud tanah, rumah, ataupun uang, tetapi juga hak dan kewajiban tertentu. Kemudian sepanjang sifatnya tidak pribadi. Namun perlu dicatat bahwa hutang pewaris juga ikut diwariskan sepanjang nilainya seimbang dengan harta peninggalan. Inilah sebabnya ahli waris diberikan pilihan menerima dengan syarat ataupun menolak, seperti yang sudah saya jelaskan pada awal pertemuan. Pilihan ini sangat penting untuk melindungi ahli waris dari resiko hukum dan ekonomi. Relevansi materi ini dengan kontekstual praktik adat dan nilai lokal, karena dalam masyarakat tertentu hubungan sosial, pengasuhan, ataupun peran adat bisa lebih penting daripada hubungan darah formal. Karena itu, pada sesi ini kita harus memahami bahwa hukum waris tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sistem hukum yang hidup dan dinamis, artinya dapat berkembang dan dapat bertransformasi sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Jadi saya berikan lagi penegasan kepada kita semua bahwa yang terpenting untuk kita ketahui adalah siapa saja yang bisa mewaris, siapa saja yang bisa menerima warisan, dan apa sebenarnya yang disebut dengan warisan, begitu. Nah, sebelumnya saya ingin menegaskan juga kepada kita semua bahwa ada yang disebut dengan subjek dan objek dari hukum waris serta struktur ahli waris. Siapa yang diakui oleh hukum sebagai pewaris? Kemudian, siapa yang sah sebagai ahli waris? Dan harta apa saja yang dapat diwariskan? Tanpa pemahaman ini, pembagian warisan ini biasanya berpotensi cacat hukum sejak awal. Jadi kita harus ingat bahwa pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan ahli waris, orang yang akan menerima harta dari si pewaris. Dan lagi yang harus kita ketahui, yang ditinggalkan itu tidak hanya harta, tidak hanya uang, tidak hanya rumah, tetapi juga ada hak dan kewajiban tertentu, dan sepanjang tidak bersifat pribadi. Dan juga hutang piutang juga ikut diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya, sepanjang nilainya seimbang dengan harta peninggalan. Oleh sebab itu, seperti yang saya jelaskan tadi, ada saatnya boleh menerima dengan syarat, ataupun menolak warisan, begitu. Demikian kepada seluruh mahasiswa, semoga dapat dipahami dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri
video ini. Semoga kita semua mendapatkan berkat dari apa yang sudah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua.